Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perancangan yang ada di dalam restoran. Untuk perkenalan diri terlebih dahulu, nama saya R.A. Desinta Putri, Purnawijaya NIM 2018-31166. Dan di sini ada 2 orang teman saya, yaitu Muhammad Faras Devariza dan juga Muhammad Zaki. Untuk lebih jelasnya saya berikan kesempatan ini kepada Muhammad Faras Devariza. Kepada Bang Faras, dipersilahkan. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Devariza, NIM 2017-31061. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang ya. Perkembangan bisnis yang terjadi ini tidak terlepas dari peran teknologi. Salah satu manfaat penggunaan teknologi tersebut adalah kemampuannya dalam mengakomodir hampir seluruh informasi penting dari perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan. Akan tetapi, sering juga ditemukan perusahaan maupun organisasi yang masih menggunakan cara bisnis tradisional dalam menjalankan dan mengelola usaha mereka. Cara bisnis tradisional ini dianggap lambat, baik dalam pengolahan data, pemrosesan data, maupun setiap terjadinya perubahan data. Karena setiap data atau informasi harus diperbaiki secara manual. Cara ini cenderung tidak cocok apabila dijalankan di suatu perusahaan atau organisasi yang sedang berkembang karena memiliki tingkat efektivitas yang rendah. Sehingga adanya teknologi sangat dibutuhkan untuk menggantikan peran bisnis tradisional menuju arah yang lebih baik dengan mengedepankan aspek efektivitas dan efisiensi. Salah satu contohnya, pemasangan jaringan pada restoran yang akan memudahkan komunikasi antara konsumen dengan karyawan, konsumen dengan owner restoran maupun karyawan dengan database restoran. Seperti halnya pengecekan persediaan makanan maupun minuman, pengecekan absensi pegawai, dan masih banyak kegunaan lainnya. Berikutnya, ada planning konsep. Dalam membangun sebuah jaringan, diperlukan konsep atau bisa disebut penyusunan rencana. Maka dari itu, rencana harus disusun yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada desain pemetaan sebuah jaringan. Yang kedua, ada desain restoran yang akan digarap. Yang ketiga, ada pemilihan jenis topologi apa yang akan digunakan. Yang keempat, ada jenis jaringan apa saja yang ingin dibuat. Yang kelima, ada alat dan bahan yang diperlukan. Terus yang terakhir, ada budget yang harus dikeluarkan oleh owner. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang lain ya. Baik, terima kasih buat Bang Faras. Selanjutnya penjelasan slide selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Zaki. Kepada Muhammad Zaki, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, NIM 2019-31020. Kali ini saya akan menjelaskan topologi tree. Dalam perancangan ini, kami mencoba menggunakan topologi tree, dikarenakan topologi ini yang paling cocok dalam denah maupun bangunan restoran ini. Akan tetapi, agar lebih mengenal apa itu topologi tree, maka akan kami jelaskan apa itu topologi tree. Topologi tree merupakan salah satu jenis topologi jaringan komputer yang banyak digunakan untuk jaringan lokal. Jenis topologi ini dapat mendukung jaringan dengan skala besar.
dan memudahkan proses manajemen data dan pengawasan. Secara sederhana, topologi tree adalah suatu topologi jaringan komputer, di mana strukturnya merupakan gabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi ini disebut juga dengan topologi bertingkat atau topologi pohon, di mana bentuk jaringannya mirip dengan pohon yang memiliki cabang dan ranting. Dalam hal ini, bagian cabang berada pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan bagian ranting. Selain itu, topologi ini juga terdapat tingkatan jaringan, di mana jaringan pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol dan mempengaruhi jaringan pada tingkat di bawahnya. Pada topologi tree, setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat komunikasi seperti halnya struktur jaringan topologi star. Selanjutnya, setiap pusat komunikasi tersebut dihubungkan satu dengan lainnya dengan topologi bus, yaitu dengan kabel utama sebagai backbone atau tulang punggungnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Zaki. Selanjutnya, Dek. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Di sini adalah desain topologi tree, di mana untuk desain topologinya, topologi tree-nya itu ada core layer, distribution layer, dan terdapat hub, di mana hub ini yang akan memberikan akses kepada komputer dan juga CPU, dan komputer sendirilah yang akan menyimpan data-data yang diperlukan oleh restoran tersebut. Oke, lanjut deh, Zaki. Nah, untuk restorannya dan outdoor diningnya seperti ini ya teman-teman. Di sini di bagian kanan atas kayak ini nih, itu terdapat kitchen, dan di sini adalah sebuah kantor ya. Di bawah ini ada kantor untuk memberikan untuk mengakses data para konsumen yang datang ke restoran tersebut. Dan pastinya di restoran ini juga ada hubungan kabelnya juga sama wifi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai denah atau jaringan pada denah restoran. Di sini terdapat dua komputer, dua switch, dan satu access point. Untuk servernya digunakan sebagai penerus ke switch, dan switch ini sebagai PHB, perangkat hubung bagi ke komputer 1 dan komputer 2. Komputer 1 di sini yang terletak pada kasir akan berperan sebagai penerima pesanan, dan komputer 2 di kitchen ini akan berperan sebagai penerima pesanan yang akan dikirimkan dan mengeluarkan output pada switch ini. Jadi switch fungsinya sebagai penerima dan pengirim.
dari dua komputer ini. Dan selanjutnya di sini ada jaringan untuk wireless atau jaringan untuk internet. Di sini ditandai dengan router yang disambungkan ke switch, dan switch ini disambungkan ke access point, dan access point ini berfungsi sebagai pembagi sinyal ke handphone, ke laptop, ke komputer yang ingin dihubungkan ke internet. Dan sifatnya wireless. Dari access point ini ke handphone, ke laptop, atau ke komputer itu sifatnya wireless, tanpa kabel. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.